الحمد لله رب العالمين نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا يليق بجلاله الكريم وعظيم سلطانه حمدا يليق بأسمائه الحسنى وصفاته العلى حمدا كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه لا نبي ولا رسول بعده أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المؤمنون المتقون يقول عز من قائل في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معاشر المسلمين عباد الله. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di bulan yang mulia dipertemukan kita oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia untuk sama-sama bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pahala yang mulia dan dipertemukan kita oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa dengan hamba-hambanya yang mulia di dunia, lebih-lebih kelak di akhirat. Salawat beserta salam semoga tercurah buat baginda Rasulullah dan seluruh para sahabat dan semua orang yang senantiasa berjuang untuk menundukkan hawa nafsunya, mengikuti serta mengamalkan apa yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Pesan yang paling berharga dari seorang muslim terhadap muslim lainnya adalah pesan ketakwaan, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kapan dan dimanapun berada. Ma'asyiral muslimin ibadallah, kita masih bersyukur kepada Allah dan senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita saat ini. Kita dipertemukan oleh Allah dengan mawasimul khairat, musim-musim di mana umat Islam borong pahala, musim-musim di mana umat Islam ini ringan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, musim di mana umat Islam ini hatinya senantiasa ingat akhirat. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan ini adalah bulan sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, di mana mereka di luar Ramadan berat untuk membaca Al-Quran, berat untuk qiyamul lail. Namun begitu datang Ramadan, berbondong-bondong umat Islam memenuhi masjid Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah itu semua adalah anugerah dan berkah yang Allah berikan kepada kita. Ma'asyiral muslimin ibadallah, setiap saatnya kita senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan, berlomba-lomba untuk membaca kalam Allah Subhanahu wa taala. Tentunya harapan kita semua, dan kita yakin seyakin-yakinnya bahwa setiap huruf yang kita baca dari lantunan Al-Quran, kalam Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Namun ibadallah, sangat rugi kiranya apabila seorang muslim saat membaca kalam Allah Subhanahu wa taala kemudian dia hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang yang membaca Al-Quran siapapun dia, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sesuai dengan apa yang dia niatkan di dalam hatinya. Maka ulama kita berpesan, saat engkau membaca Al-Quran, maka munculkanlah banyak niat yang baik, harapan yang banyak dari Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rugi apabila seorang muslim itu hanya mengharap pahala dari setiap huruf, karena sungguhnya di sana banyak kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada seorang muslim sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ulama kita menyebutkan, inna ma yu'tal insanu ala qadri niyatihim. Seseorang itu akan diberikan oleh Allah sesuai dengan apa yang dia niatkan di dalam hatinya. Maka ibadah Allah, selain kita
mengharapkan pahala dari setiap huruf yang kita baca saat kita baca kalam Allah, maka kita juga mengharapkan kepada Allah, berharap kepada Allah dengan harapan yang besar untuk mendapat hidayah dari setiap lantunan ayat yang kita baca. Sufyan ibn Uyainah rahimahullah telah memperingatkan kepada kita semua. Beliau mengatakan, asyaddu ayatin alayya qaulullah azza wa jalla, ya ahlal kitab lastum ala syai'in hatta tuqimut taurata wal injil. Wahai ahli kitab, sekalipun kalian mengaku kekasih Allah, namun sesungguhnya kalian di mata Allah tidak punya nilai sama sekali sampai kalian benar-benar mengamalkan isi Taurat dan Injil. Maka ibadallah, seorang muslim saat membaca kalam Allah harus dia hadirkan senantiasa sebuah kalimat atau sebuah perasaan yang disebutkan oleh ulama kita, idza qara'tal Qur'an fa'lam anna Allah yuridu an yukallimaka. Apabila engkau lagi baca kalam Allah, maka hadirkanlah niat bahwa Allah ngajak kamu berbicara. Ketika seorang muslim ibadallah punya perasaan saat dia membaca kalam Allah, dia lagi diajak bicara oleh Allah, tentu perasaan dan pengaruhnya sama hati itu berbeda. Saat seorang muslim baca Quran hanya ingin mengharapkan pahala, namun ketika dia merasa dia diajak bicara oleh Allah, tentu isi Al-Quran yang dia baca dia merasa terpanggil. Saat ada larangan, dia merasa bahwa dia diminta oleh Allah untuk meninggalkan larangan tersebut. Saat ada perintah, dia merasa terpanggil bahwa dia diminta oleh Allah untuk melakukan apa yang Allah perintahkan. Ada perasaan merasa terpanggil saat kita merasa diri kita diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berpesan kepada kita, idza sami'ta qaulallahi ta'ala, apabila kamu lagi ingin baca ayat Allah atau mendengar siapapun yang baca kalam Allah yang di situ ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, fa'ar'iha sam'aka, maka pusatkan pendengaranmu, fokuskan pendengaranmu, karena setelah itu Allah Subhanahu wa taala hanya berpesan salah satu dari dua. Fa khairun yu'mar, entah ada kebaikan yang Allah ingin perintahkan kamu untuk melakukannya, au nahyun yunha, au syarrun yunha, atau setelah kalimat itu Allah ingin melarang kamu satu perbuatan buruk yang mendatangkan kemurkaan dari Allah. Maka ibadallah, para sahabat radhiyallahu anhum, mereka yakin setiap huruf saat baca Quran dapat pahala. Tapi tahukah kita bagaimana para sahabat berinteraksi? Apakah sekedar itu niat para sahabat? Tidak. Para sahabat radhiyallahu anhum saat baca ayat Al-Quran, mereka tidak mau menyia-nyiakan diri mereka. Mereka senantiasa siap untuk diluruskan oleh Al-Quran, siap untuk ditegur oleh Al-Quran. Kita ini umat yang siap untuk berubah. Para sahabat radhiyallahu anhum dikatakan oleh ulama kita, mereka masuk Islam di waktu pagi, maka di sore hari semua perubahan total itu akan kita dapatkan pada kehidupan mereka. Tidak lambat mereka merubah diri, karena mereka memang siap untuk diluruskan oleh Al-Quran, diingatkan oleh Al-Quran. Ma'asyiral muslimin ibadallah, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka ahli kitab sudah beriman seperti iman kalian wahai para sahabat Muhammad, maka sungguh mereka mendapatkan hidayah. Artinya para sahabat radhiyallahu anhum sudah dijadikan oleh Allah sebagai contoh generasi yang terbaik di sepanjang sejarah umat manusia. Kita bersyukur kepada Allah, diberikan kita oleh Allah Subhanahu wa taala panutan, contoh qudwah yang baik, jiwa-jiwa yang siap untuk merubah diri mereka. Beberapa contoh dikisahkan oleh ahli hadis bagaimana para sahabat berinteraksi dengan kalam Allah Subhanahu wa taala.
Saat mereka mendengar ayat dibaca, mereka merasa terpanggil, mereka merasa masuk di dalam ayat tersebut. Bukan ayat itu ditafsirkan kepada si fulan dan si allan. Mereka menafsirkan setiap ayat ada perintah dan larangan, mereka masukkan mereka pertama kali di dalamnya. Karena mereka baca ayat, dengar ayat lil ihtida, untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kapankah seorang muslim mudah mendapatkan hidayah? Saat dia siap untuk menerima semua konsekuensi dari setiap ayat yang dia baca. Satu riwayat disebutkan oleh ahli hadis, diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bercerita, pada suatu hari Abu Bakar bersama Umar ibn Khattab tangkar mulut sampai angkat suara di hadapan Rasulullah. Akhirnya diturunkan ayat oleh Allah di dalam surah Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengangkat suara kalian nadanya melebihi nada suara Rasulullah. Nanti hapus amalan kalian tanpa kalian sadari. Abdullah bin Zubair yang hadir dan mendengar ayat itu dibaca oleh Rasulullah, kata Abdullah bin Zubair, Umar bin Khattab setelah mendengar ayat itu tidak pernah suaranya kedengaran mengalahkan nada suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab langsung menafsirkan ayat itu untuk dirinya. Saya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal apakah ada namanya disebut di dalam ayat tersebut? Tidak. Allah hanya menyuruhkan orang beriman. Namun karena Umar merasa dirinya orang beriman, merasa terpanggil, ketika apa yang dimuat oleh Allah di dalam ayat tersebut ada pada dirinya, langsung dia stop, kemudian dia langsung mengamalkan isi ayat tersebut. Di waktu yang sama ibadallah, ketika ayat itu dibaca oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, didengar juga oleh seorang sahabat Thabit ibnu Qais al-Ansari. Sehingga setelah ayat itu dibacakan oleh Rasulullah kepada para sahabat, larangan mengangkat suara melebihi nada suara Rasulullah, Thabit ibnu Qais al-Ansari langsung juga dia menafsirkan terhadap dirinya ibadallah. Dia tidak mengatakan ayat ini untuk si fulan, ayat ini untuk si fulan, kalau saya tidak masuk di dalam. Dia langsung menafsirkan ayat itu untuk dirinya. Sehingga Nabi SAW beberapa hari tidak melihat dia di masjid. Akhirnya kebiasaan Rasulullah, karena dia melihat sahabat yang tidak datang ke masjid, dia tanya, Aina Thabit ibnu Qais al-Ansari? La arah. Mana Thabit ibnu Qais al-Ansari? Kenapa saya tidak pernah melihat dia beberapa hari? Akhirnya Sa'ad ibnu Mu'adz mengatakan, ya Rasulullah, setahu saya dia tidak sakit, tapi saya bertetangga dengan dia, akan saya tanyakan kalau saya pulang. Akhirnya ditanyakan oleh Sa'ad ibnu Mu'adz, wahai Thabit, Nabi nyari kamu beberapa hari, kamu tidak datang ke masjid. Ada apa dengan dirimu? Kata Thabit, tidakkah kalian dengar beberapa hari yang lalu Allah turunkan satu ayat, wahai orang-orang beriman, jangan kalian angkat suara kalian melebihi suara Rasulullah. Dan kalian tahu semua, saya orang yang paling tinggi suaranya kalau berbicara di hadapan Nabi. Saya hapus amalan saya termasuk ahli neraka. Itu yang membuat saya tidak sanggup lagi datang ke masjid, karena saya sudah menjadi ahli neraka. Amalan saya sudah terhapus. Akhirnya Sa'ad bin Mu'adz dia tidak tahu harus ngomong apa sama Thabit, karena dia bukan seorang nabi. Dia sampaikan kepada Rasulullah jawaban dari Thabit ibnu Qais. Kata Nabi SAW, kasih kabar gembira kepada Thabit, dia bukan ahli neraka, justru dia menjadi ahli surga. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin ibadallah, seorang muslim harus senantiasa setiap ada ayat larangan dia masukkan dirinya di dalamnya. Kalau ada ayat perintah, masukkan diri kita di dalamnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah. Ketika Nabi SAW membacakan ayat di dalam Al-Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kalian tidak akan sampai kepada derajat albir yang paling tinggi sampai kalian menginfakkan harta yang kalian cintai. Ketika ayat ini dibaca, Abu Talha termasuk sahabat yang kaya raya di Madinah,
merasa terpanggil ibadah Allah. Subhanallah. Sahabat, ketika ada ayat turun, kalian tidak akan sampai kepada derajat albir yang tinggi sampai kalian menyedekahkan apa yang kalian cintai. Abu Talha mengambil kesempatan itu. Dia tidak mau menunda. Dia merasa dirinya, saya ini orang kaya, saya merasa terpanggil dengan ayat itu. Dia pilih hartanya yang paling mahal ibadah Allah. Akhirnya dia lapor kepada Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, saya dengar ada ayat yang turun. Allah mengatakan kalian tidak akan sampai kepada derajat albir sampai kalian menginfakkan harta kalian yang paling kalian cintai. Kata Abu Talha radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, tidak ada harta yang paling mahal bagi saya melebihi kebun korma namanya Bayruha. Sekarang juga ya Rasulullah, saya sedekahkan untuk Allah dan Rasulnya imtithalan li hadhil ayat, untuk mengamalkan ayat ini. Bayangkan ibadah Allah. Dia merasa terpanggil. Pernahkah kita merasa terpanggil saat ada perintah untuk sedekah dan kita merasa orang kaya, orang punya kemampuan, merasa terpanggil tidak? Atau kita tafsirkan itu ayat atau hadis, oh itu hanya untuk si fulan. Si fulan yang berhak sedekah, kalau saya tidak. Si fulan yang berhak untuk menyantuni anak yatim, kalau saya tidak. Si fulan mereka DKM yang bertanggung jawab, kalau saya tidak, orang biasa, orang awam. Apakah ada perasaan seperti itu? Wal'iyadhu billah. Siapa yang dipanggil oleh Allah? Siapa yang diajak bicara? Kita orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Apakah kita merasa orang beriman atau bukan orang beriman? Wal'iyadhu billah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim fastaghfiruhu innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli as-sidqi wal wafa, thumma amma ba'd. Ma'asyiral muslimin ibadallah. Dalam riwayat yang lain dikisahkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika sebelum turun pengharaman khamr, minuman keras, para sahabat masih meminumnya. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, saya saat itu lagi menuangkan khamr, minuman keras, ke gelas-gelas tamu Abu Talha. Ternyata di luaran ada seorang sahabat yang teriak mengatakan, ala innal khamra qad hurrim. Ketahuilah oleh sahabat kalian semuanya, sesungguhnya khamr, minuman keras, saat ini sudah diharamkan oleh Allah. Abu Talha mendengar ayat itu, langsung Abu Talha mengatakan kepada saya, kata Anas bin Malik, wahai Anas, ambil semua tempat berjadah minuman keras, tumpahkan ke jalan. Saat itu juga langsung ditumpahkan ibadah Allah. Apakah pernah Abu Talha disebut namanya oleh Allah? Tidak. Dia merasa terpanggil, ini larangan untuk semua orang beriman. Saya ini orang beriman. Seakan-akan beliau menghadirkan, dia diminta oleh Allah untuk menumpahkan minuman khamrnya. Begitulah seorang muslim ibadah Allah, berinteraksi dengan Al-Quran. Jangan sekedar hanya mengharapkan pahala kecil ibadah Allah. Kita nanti menyesal hari kiamat, karena sesungguhnya pahala itu sangat besar, tidak ada batasnya, dan surga Allah itu sangat mahal. Kalau kita hanya mengharapkan satu huruf pahala, memang ada pahalanya ibadah Allah. Namun kita sebagai seorang muslim harus lebih semangat di bulan Ramadan ini untuk merubah diri. Kita niatkan saat kita sudah mulai buka mushaf, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, semoga selama ini ada perintah yang saya berat untuk mengamalkannya, berikan saya hidayah untuk bisa mengamalkan. Selama ini ada larangan yang saya tahu keharamannya, saya sulit meninggalkan, berikan saya hidayah ya Allah untuk bisa meninggalkan larangan tersebut. Berikan saya kemampuan untuk bisa merubah diri. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu cerita ibadah Allah, kata beliau, setelah kami masuk Islam, 4 tahun setelah itu masuk Islam, turun ayat di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Hadid, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belumkah tiba saatnya bagi orang-orang beriman untuk tunduk hatinya, mudah merubah diri mereka? Belumkah tiba saatnya mereka merubah diri? Kata Allah,
Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Allah melihat ada sekelompok sahabat yang masih berat untuk merubah dirinya. Padahal ayat perintah larangan sudah banyak yang turun, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hadid. Kata Abdullah bin Mas'ud, jaraknya kami masuk Islam dengan turunnya teguran itu hanya 4 tahun ibadah Allah. 4 tahun para sahabat sudah ditegur. Ketika Allah melihat sekelompok mereka tidak ada perubahan atau lambat melakukan perubahan. Kita ini umat yang siap untuk merubah diri. Pagi hari masuk Islam, sore hari sudah kelihatan berubah total ibadah Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala di setiap ayat yang kita lantunkan, ayat Al-Quran, kalam Allah Subhanahu wa taala hadir di dalam hati kita, kita diajak bicara oleh Allah. Ketika kita baca ayat Allah, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann, wahai orang-orang beriman, tinggalkan banyak berburuk sangka. Kita merasa bahwa kita dipanggil oleh Allah untuk meninggalkan perbuatan tersebut, sehingga hati kita mudah untuk meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang beriman bertakwalah kepada Allah, kita merasa terpanggil, ya Allah, saya dipanggil lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau perasaan itu setiap ayat hadir di dalam hati kita ibadah Allah, apakah kita tidak mudah untuk berubah? Tentu kita akan mudah untuk berubah. Al-ihtida, mengharap pahala dari Allah dan juga mengharap hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga semua itu Allah berikan kepada kita. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو أسمة أمرنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار أقيموا الصلاة.